Kalau rakyat biasa flexing supaya terlihat elit, supaya terlihat kaya. Tapi untuk elit politik, flexing justru supaya kelihatan seperti rakyat biasa-biasa saja. Sobat Fobi, kali ini kita coba bahas yang mungkin agak ringan tapi sedang banyak dibahas, yaitu soal banyaknya video orang-orang pamer-pamer harta. Di TikTok ada, di YouTube banyak, di mana-mana ada. Ada yang kelihatan agak aneh dan ya berlebihan seperti konten-konten Siska Cole misalnya di TikTok. Ada dia menghabiskan 50 juta rupiah untuk beli sosis dan kaviar. Hari ini aku borong sosis siap makan favoritku, senilai 20 juta. Aku langsung pesan ke pabrik Gensler Single. Terus ada juga yang memperlihatkan mereka punya mesin capit uang di rumah. Hey guys, dapat! Sampai ada nasi goreng yang harganya 400 juta rupiah. Kasih aku 200 juta, aku taruh uangnya di gerobak nasi gorengku. Ada juga yang lebih halus, tapi cukup sensasional. Misalnya, beli mobil mewah sambil menyamar, sampai ngeborong semua makanan di warung nasi atau di makanan cepat saji. Nah, zaman sekarang, pamer-pamer ini disebutnya flexing. Asal istilah flexing ini dari pose binaragawan yang mau pamerin otot. Jadi harus flexing otot. Selain contoh-contoh tadi, ada juga nih flexing yang bisa dibilang lumayan kasar atau ya sangat-sangat mentah. Misalnya langsung pamer-pamer uang sambil joget atau pamer-pamer saldo rekening. Tapi ada juga yang unik di sini, yaitu ada pejabat yang ikut-ikutan flexing juga. Tapi biasanya kalau pejabat yang flexing, masyarakat langsung menggeruduknya. Responnya langsung negatif. Misalnya, ada salah satu istri pejabat di Bukit Tinggi sana yang pamer uang. Ujung-ujungnya suaminya sampai dicopot dari jabatannya. Atau ada lagi juga di Rut salah satu BUMD yang ikut-ikutan flexing juga. Ceritanya makan uang dari piring. Sekarang beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Sebetulnya ngapain sih orang-orang ini pada flexing? Dan juga mungkin pertanyaan menarik, apakah flexing ini bisa digunakan sebagai alat politik? Yuk kita bahas sampai tuntas. Kalau melihat orang-orang yang flexing sekarang ini, saya langsung kepikiran hampir 20 tahun lalu soal Paris Hilton. Buat saya, pelopor flexing ini Paris Hilton. Dia yang pertama kali menjadikan flexing sebagai entertainment, sebagai hiburan. 20 tahun lalu, Paris Hilton memiliki acara reality show yang judulnya The Simple Life. Ceritanya tentang seorang Paris Hilton yang gak pernah bekerja seumur hidupnya karena dia anak orang kaya. Jadi, harus bekerja di sebuah peternakan ceritanya. Tapi yang mau saya soroti di sini adalah bagaimana Paris Hilton mengangkat individualisme hiper, bahwa Paris Hilton hanya peduli dengan Paris Hilton itu sendiri. Seluruh dunia cuman penonton untuk Paris Hilton itu. Zaman dulu kan biasanya kalau mau terkenal, ya biasanya harus punya prestasi lah. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi petinju seperti Muhammad Ali, ada yang bikin musik yang luar biasa disenangi jutaan orang, dan sebagainya. Tapi yang menarik, Paris Hilton ini bisa dibilang salah satu orang yang pertama yang populer karena dia populer. Jadi tidak ada yang spesial dari diri dia selain dia anak orang kaya, pewaris kerajaan Hotel Hilton yang ada di mana-mana di dunia. Sehingga dia otomatis terkenal di kalangan sosialita. Buat Paris Hilton, kalau mau muncul di TV itu urusan gampang. Jadi awalnya memang dia sudah terkenal. Terus makin terkenal setelah masuk TV. Tapi zaman media sosial ini mungkin bisa jadi terbalik. Ketika makin banyak orang pakai media sosial, artinya media sosial ini adalah sebuah teknologi yang sangat luar biasa, yang sangat efektif, sangat canggih untuk membuat siapapun jadi populer. Semakin kesini, semakin gampang orang bikin konten. Ya seperti saya sekarang ini, punya hobi sendiri. Nah, tadi saya sempat bilang, kalau sebelumnya orang-orang populer atau para seleb, ya mereka wajar untuk pamer. Orang populer biasa pamer. Tapi gimana sekarang sebaliknya? Orang pamer-pamer supaya bisa jadi populer. Ini yang
terjadi di zaman media sosial sekarang ini. Jadi lahirlah konten-konten flexing. Banyak yang punya asumsi kalau orang yang bisa flexing pasti dia orang populer. Akhirnya orang-orang pada follow, rame-rame subscribe. Jadilah orang yang flexing itu betul-betul terkenal. Kalau dulu yang bisa flexing adalah para selebriti. Sekarang orang-orang melakukan flexing supaya jadi selebriti. Flexing ini kan dipertontonkan dengan membeli sesuatu atau melakukan mengkonsumsi sesuatu. Jadi kalau dipikir-pikir, tren flexing ini muncul profesi baru. Mereka ini adalah ahli flexing yang mereka pekerjaannya adalah mengkonsumsi. Mereka adalah konsumen profesional, pakar-pakar konsumsi. Pekerjaannya adalah membeli barang-barang. Ngomong-ngomong soal profesi, bagaimana dengan para pejabat publik atau bahkan politisi? Di dalam sistem demokrasi, mau nggak mau, suka nggak suka, popularitas menjadi penting. Maka itu banyak orang-orang terkenal coba-coba banting setir jadi politisi. Nah, kalau flexing ini bisa menaikkan popularitas, bisa jadi alat pemasaran, alat marketing, apakah bisa juga dipakai politisi untuk mempopulerkan dirinya? Ada perbedaan mendasar antara orang biasa flexing dan politisi yang flexing. Kita lihat pejabat yang dicopot setelah kelihatan flexing di media sosial. Menunjukkan ada perbedaan standar antara publik dengan pejabat publik atau politisi. Meskipun yang dipamerkan ya tentu harta pribadi, harta miliknya. Tetapi jika pejabat politisi flexing memperlihatkan harta, itu tidak terlihat elok. Karena pejabat politisi diharapkan berperilaku yang justru lebih dekat dengan rakyatnya. Ya lebih relatable lah istilahnya. Dekat dengan rakyat. Waktu masih di Solo dulu, Pak Jokowi terkenal dengan kegiatannya yaitu belusukan. Karena itu, para politisi waktu itu rame-rame ikutan belusukan. Masih ingat kan dulu Pak Wiranto waktu kampanye sempat menyamar jadi caleg bus, jadi kuli angkut, jadi tukang beca. Sekarang pun gimmick para politisi ini makin macam-macam. Baru-baru aja misalnya ada politisi yang melakukan aksi berbahaya, yaitu menanam padi di sawah ketika hujan. Itu bahaya sekali, bisa tersambar petir. Ada juga politisi yang melakukan aksi yang protes teriak-teriak karena ternyata toilet di rest area itu berbayar atau di SPBU itu berbayar. Inilah bedanya flexing orang-orang biasa dengan flexing politisi. Kalau rakyat biasa flexing supaya terlihat elit, supaya terlihat kaya. Tapi untuk elit politik, flexing justru supaya kelihatan seperti rakyat biasa-biasa saja. Ini yang saya ingin garis bawahi di sini. Banyak politisi yang sepertinya tidak menangkap esensi dari kegiatan belusukan Pak Jokowi. Kebanyakan politisi dan bahkan mungkin sebagian masyarakat mengira belusukan ini hanya soal pencitraan saja supaya terlihat dekat dengan rakyat. Tetapi untuk Pak Jokowi bukan seperti itu. Karena ketika melakukan belusukan ini, ibaratnya Presiden Jokowi itu seperti dokter yang sedang mengecek denyut nadi pasiennya. Dokter bisa saja lihat data-data, bisa saja hanya menerima laporan suster-suster atau melihat monitor-monitor. Bisa begitu. Presiden juga bisa begitu. Duduk saja menerima laporan-laporan, melihat data dari para pembantu-pembantu presiden. Tetapi untuk bisa merasakan suasana hati rakyat, untuk bisa langsung merasakan mengecek dampak penerapan kebijakan pemerintah, belusukan ini alat yang luar biasa manfaatnya untuk mencari solusi, bukan sekedar untuk konsumsi media. Juga Presiden Jokowi kan tidak memiliki media outlet sendiri. Beliau tidak punya stasiun TV, tidak punya koran, tidak punya radio atau media apapun seperti banyak politisi lainnya. Malah media-media ini yang mengendus-ngendus mengikuti berkerumun sekitar Presiden Jokowi saat sedang belusukan. Nah, terus ada juga satu lagi nih, flexing yang dilakukan politisi. Supaya gampang kita sebut saja ini flexing moral. Nah, gimana itu flexing moral? Yaitu tadi, biasanya saat pemerintah menelurkan kebijakan baru, pasti ada saja yang ambil kesempatan untuk beropini cari sensasi. Supaya kesannya dia ini memiliki posisi moral yang lebih tinggi, lebih baik. Nah, biasanya politisi ini yang flexing moral. Demi rakyat, demi hati nurani. Mereka pokoknya asal memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah. Tidak fokus ke masalah, tidak memberi contoh solusi juga. Yang penting pokoknya apapun yang dilakukan pemerintah salah. Pokoknya itu salah, pokoknya itu nggak kayak gitu. Ada politisi seperti itu. Tapi tentu
kalau Presiden Jokowi lebih senang fokus bekerja, mencari solusi dan eksekusi ide, bukan cuman beropini saja. Inilah pelajaran yang perlu dipetik oleh para politisi yang akan jadi penerus Pak Jokowi. Ujung-ujungnya yang disukai masyarakat itu bukan baliho, bukan opini di media, bukan juga posting di TikTok atau Instagram. Ujung-ujungnya yang disukai dari sosok pemimpin adalah hasil kerjanya. Kembali lagi ke soal flexing, seperti yang sering kita lihat di konten-konten flexing lokal. Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya, Direktorat Jenderal Pajak berpatroli memburu orang-orang yang sedang flexing ini. Di luar negeri bahkan ada pelaku cuci uang yang ketahuan karena dia flexing di media sosial. Jadi kalau dipikir-pikir, flexing ini ada manfaatnya kah? Ternyata ada, yaitu untuk menambah pendapatan negara, yaitu untuk mendapatkan pembayar-pembayar pajak yang sebelumnya nggak bayar pajak. Tapi selain itu, apa juga konten flexing ini laku? Salah satunya adalah karena faktor harapan dan inspirasi. Tidak sedikit yang membuat konten flexing ini yang awalnya bukan orang kaya, orang biasa-biasa saja kalau dilihat posting awal-awalnya. Jadi ini memunculkan harapan di benak penonton. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Media sosial juga bikin cita-cita untuk menjadi terkenal dan kaya raya. Jadi terkesan lebih mudah dijangkau orang-orang yang punya aspirasi, punya mimpi. Kalau saya sekaya itu, kayak dia, seperti dia, saya akan melakukan ini, itu, anu, ini. Sayangnya di sisi lain, penikmat konten flexing, kita yang menonton konten flexing juga bisa kena efek negatif. Yaitu muncul perasaan yang tidak puas dengan kondisi hidupnya saat ini. Jadi ada yang sampai harus merasa memaksakan gaya hidup mewah padahal tidak mampu. Makanya kita harus selalu sadar ketika menggunakan media sosial. Pemilu sudah semakin dekat, pastinya bakal makin banyak lagi flexing politik, flexing moral yang dimainkan oleh para politisi. Semoga para politisi kita flexingnya nanti nggak ngasal-asalan saja. Semoga lahir calon-calon pemimpin yang bisa meneruskan visi Presiden Jokowi menuju Indonesia negara maju dan melakukan mengeksekusinya. Supaya nanti kita Indonesia bisa flexing ke seluruh dunia bahwa Indonesia jadi negara maju. Sekian dari saya, sampai bertemu di episode Fobi selanjutnya. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.